Oh, selamat malam. Kita sekarang lagi dunia malam, artinya dunia malam apa ya? Nah, kebetulan di malam yang apa ya ini, kita sekarang ada bersama dengan seorang sosok wanita yang misterius lah, bisa dikatakan demikian. Dia juga seorang kreator ya, kreator dan channel Dewan TV yang mengulas tentang dunia misteri ya. Nah, kemisterian beliau coba kita kulik. Apa sih kemisterian yang beliau hadirkan dalam konten-kontennya? Atau jangan-jangan ada misteri lain yang sebenarnya itu sesuatu yang tidak pantas, tetapi ternyata setelah kita mengetahui ternyata itu pantas untuk kita ketahui sehingga kita tidak menjadi seperti itu, gitulah kira-kira. Tapi oke lah, tidak berlama. Terima kasih. Ini dipanggil apa nih? Wanita misteri apa Dewanti? Ya Dewanti, wanita misteri dong. Biar serem. Serem tapi cantik atau cuma ini? Ya serem dan seksi. Oke. Itu Dewanti TV. Misteri itu. Teman-teman juga bisa lihat nanti ya setelah acara ini. Itu kan live terus malam-malam lagi. Iya. Di rumah tua, di hutan mana, di tempat angker mana, apa nggak serem gitu? Gimana ceritanya? Yang namanya misteri masa mau di kafe? Oh gitu. Ya pasti tempat yang angker. Iya ya. Tapi itu kan berjam-jam di situ. Ngoceh berjam-jam. Emang apa yang menarik? Ya itu kan misteri itu emang gimana ya? Sebuah yang orang tuh penasaran, pengen mengungkap gitu kan. Apalagi orang-orang masyarakat biasa kan awam kan taunya yang misteri itu serem apa ya, pokoknya orang penasaran aja sama misteri. Makanya saya coba explore bener enggak tentang mitos kata orang tuh ada kuntilanak dan sebagainya kan. Intinya sih penasaran, saya tuh cewek penasaran berpetualang gitu aja. Tapi setelah apa namanya menjalani nih ya menelusuri, membuat konten di tempat-tempat yang serem tersebut, ada merasakan atau melihat atau apa yang sebenarnya yang terjadi di lapangan itu waktu live itu sebenarnya itu nggak biasa aja, tapi di nyatanya itu kita lebih misteri. Oh iya? Iya, jadi terekspos kagak, jadi kita yang mengalami itu semua. Oh iya? Iya, orang kan taunya pas live kan ya biasa aja kan, emang sih nggak ada penampakan yang nggak berarti, tapi malah kita yang ngalamin itu. Ya intinya sebenarnya misteri itu ada. Ya cuma kan yang namanya misteri kan, kalau misteri kan itu nggak nyata. Emang dia tuh penuh ya misteri kan, kayak perasaan atau apa kan kita nggak ada yang tahu isi hati perasaan orang tuh kayak misteri kan gitu. Oke, berarti Apanya? ada yang dirasakan? Iyalah, ada lah. Apa yang dirasakan? Atau bisa lihat? Ya sebenarnya saya sih sering mengalami hal itu ya. Makanya saya tuh penasaran. Ya secara logika lah, kalau cewek yang biasa aja kan lewat di tempat angker, apalagi ke rumah kosong gitu yang nggak mungkin dong. Kadang cewek kan walaupun di kamar mandi udah parno kan pikirannya, pasti ada rasa takut atau gimana gitu. Dari kecil kamu suka dengan hal misteri? Dibilang suka sih, semua orang gak ada yang suka lah sama misteri, dia pasti takut. Tapi kan saya orangnya karena berani terus petualang gitu, jadi terus karena sering saya banyak yang saya rasakan gitu. Oke. Berani, petualang, nekat. Nah itu. Kamu susah itu? Mungkin. Iya. Dalam hidupmu seberani, senekat, seberpetualang apa sih
Ya banyak lah, yang namanya perjalanan hidup kan nggak mungkin lurus aja dong. Pasti banyak yang kita alami. Ada yang nekong, Banyak. ada yang gelap, Ya banyak lah. ada yang misterius juga. Pasti dong, apalagi sebagai cewek small pen. Oke. Kamu siap? Sesuatu yang paling misterius dalam hidupmu, kamu membagikan kepada Ya siap aja lah, semua orang kan punya masa lalu dong, pastinya. Tapi jujur, bukan gimmick. Apa yang perlu digimmickkan? Siap. Ya realita aja ya. Mas, kalau mau lihat aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Minum dulu lah ya sebelum Iya, kita siap. masuk ke sana. Mau minum. Latte es. Latte es. Iya. Pakai sugar? Saya duluan ya. Sedikit udah manis soalnya. Oke. Jujur ya. Dunia apa yang kamu jalani? Yang paling misterius Perjalanan hidup. yang pernah kamu jalani. Ya. Itu mah kelam kayaknya udah beberapa tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu lah. Dia pernah terjun di dunia dunia kelam. Kalau dibilang zaman sekarang tuh lembah Lembah. hitam. Lembah Atau apa? hitam. Itu Enak disebut. persepsi ya. Ada yang bilang apa? Dunia malam, dunia lembah hitam itu persepsi. Tapi banyak orang yang nggak tahu sehingga menganggap itu menjadi menjustifikasi, menghakimi ya. Nah kamu sendiri pelaku nih yang mengalami, kenapa bisa sampai jatuh ke dunia itu? Mungkin karena keadaan dan semua orang itu udah ada takdirnya masing-masing. Iyalah, semua orang itu kan udah ada, misalnya ada yang jadi curi, ada yang jadi apa-apa. Nggak, itu salah tuh. Kalau dibilang Apa tuh? takdir nggak, tapi kalau katakanlah Pilihan hidup, keadaan. keadaan yang mendesak sehingga tidak ada cara lain untuk bertahan hidup sehingga mengambil jalan pintas itu gitu. Iyalah sama aja, itu kan perjalanan hidup udah ada garisnya. Ya mungkin saya emang ditakdirkan kalau itu. Gak ada yang mau kalau hidupnya itu kelam atau maksudnya hitam. Nah, kalau nggak menjalani itu emang kamu nggak bisa bertahan hidup saja. Ya satu modalnya mungkin cantik. Iya, masa saya saat itu kan masih muda, cantik. Masa mau dagang apa, jamu? Terus dagang apa? Saat itu dagang apa? Ya saat itu kan memanfaatkan kecantikan. Saya minum dulu boleh? Sekarang nyesal nggak? Kan saya bilang semua orang pasti bakal melewati perjalanan hidup. Itu kan anggap aja perjalanan hidup. Berapa lama berkecimpung di dunia malam? Nggak lama. Tahun? Ya hampir 2 tahun. 2 tahun. Apa yang paling berkesan selama 2 tahun berkecimpung di sini? Waktu itu saya cuma Tak terlupakan hingga saat ini. Waktu itu saya cuma kerja di kafe sebenarnya. Di daerah Cibubur. Ya biasa kita mes di situ di lingkungan kafe. Ya biasa jam 9 sampai jam 2. Ya mengalir aja biasa gimana sih kalau kita nemenin tamu-tamu gitu. Cuma saya spesial, saya tuh nggak pernah minum sama merokok juga. Enggak, Cuma nemenin aja. nemenin aja. Terus tugasnya menemani kamu minum. Ya biasa lah orang minum kan bisa mabuk. Terus mati-mati. Karena orang minum ya mabuk. Terus gitu gimana? Ya tergantung kitanya aja, ya wajar lah namanya kita menemani tamu kan. Ya namanya orang mabuk pasti kan agak-agak konyol. Malah banyak yang konyol banget. Dan kamu ngikutin pura-pura konyol supaya dia happy gitu ya? Menghormati aja itu, dia kan tamu kita. Kamu kan raja, kita dibayar juga sama dia. Oh kamu dapat tips? Ya kita
kita tuh di situ gaji juga per bulan. Fee dari botol minuman per botol berapa, terus sama tips. Kita lumayan, kita ambil dari tips dari tamu. Yang gede malah dari tips, tergantung kita melayani dia. Dalam hal melayani itu main hati atau main sekedar profesi? Selama saya di kafe nggak ada sih main hati. Soalnya kalau untuk main perasaan kan sebenarnya kita yang ya bukan tipe saya lah, seperti cowok-cowok kayak gitu. Berarti kalau ada cowok yang doyan ke kafe, kemudian dia merasa si wanita itu memperhatikan dia dan dia juga paham. Apa itu? Kasian banget gitu ya? Hah? Mungkin, tapi banyak sih yang kadang main hati sama saya, Yeah. tapi saya enggak, bukan tipe. Ya seburuknya saya pasti ingin cowok yang baik juga. Karena kan Intinya. jangan-jangan kita nggak tahu. Banyak ngomong ada yang suka cinta yang nggak tahu apa dia juga. Nggak, maksud saya begini, laki-laki sering ke kafe, dia merasakan dia di situ mendapatkan kasih Banyak. sayang, perhatian. Banyak yang seperti itu sama saya. Mulai itu kalian bohongin dia ya. Kasian Iya dia. Pak. Kita tuh selalu bikin mereka tuh nyaman, biar mereka tuh datang dan datang lagi. Uang ngalir. Iyalah itu nomor satu emang. Uang ngalir itu nomor satu ya. Iya lah. Nggak ada kasih sayang di situ ya. Ya mungkin ada, enggak loh, banyak teman-teman saya tuh yang sampai menikah sama tamunya. Main hati. Ada juga. Ada. Malah yang punya istri sampai diceraikan dia milih cewek malu. Sebenarnya cewek malu juga yang gak seburuk itu lah. Dia juga kalau udah main perasaan mah ya begitu mah pasti seriusan namanya orang udah sayang mungkin. Tapi kalau saya belum pernah. Cuma kalau cowok banyak yang suka. Oh, ada cerita seperti itu. Ada. Banyak, jangan kan cuma cewek kafe gitu kan, pelacur aja gitu, maksudnya maaf nggak mences pelacur ya, maksudnya yang open girl gitu atau cewek-cewek pelacur gitu ya banyak sampai menikah sama tamunya. Kalau udah nyaman. Oke, itu kamu jalanin 10 tahun yang lalu? Udah lah, 7 tahun mungkin. Lupa saya. Jujur dulu, awalnya kamu terpaksa atau kamu sudah lahir batin ikhlas melakukan itu? Satu alasan pertama ya. Ya satu, kita kan cewek kafe intinya harus cantik dulu dong, sih menarik lah. Nggak mungkin cewek kafe itu nggak menarik kan, cantik itu nggak mungkin. Ya saat itu kan saya bingung kerja apa. Terus yang gampang juga ya itu diajak teman sih awalnya. Oke, ngajak teman. Nah teman saya ngajak, ya udah daripada lu nganggur ikut gue yuk. Di case of dia nanti kan begini. Iya, kata saya apa salahnya sih cuma nemenin orang kan nggak jual diri juga. Oke, itu di awal ya. Nah, iya. Tapi dalam perjalanannya jual diri nggak? Jujur aja. Jangankan cewek kafe ya, di dunia malam kelam banyak orang pemabuk, orang nggak bener gitu kan. Maksudnya cewek warung juga mau tukang kopi ya kalau ada yang ngajak gitu diajakin dibayar gitu kan nggak ada kemungkinan nolak dong kalau dia mau walaupun aku jualan warteg nih, misal aku jualan nasi terus ada cowok yang suka terus ngajakin check in, kalau akunya mau bisa terjadi dong, sama aja. Nggak harus cewek kafe intinya. Janda biasa aja yang di rumah atau penjual nasi juga kan kalau mau jual diri sekalian sampingan. Ada. Maksudnya kalau itu kan setidaknya harus mau dan mau kan, cowoknya mau, ceweknya mau kan terjadi. Oke. Kalaupun itu terjadi, ada perasaan nggak di situ dalam melakukan adegan ini? Atau ada ini kan yang belum saya alami. Bingung saya mau jawabnya, saya nggak pernah intinya dengan tamu saya itu sampai begitu. Tapi dalam kenyataannya hampir semua seperti itu. Maksudnya di tempat aku tuh kan kita menutup jam 2 nih. Jadi setelah jam 2 itu kita bebas mau kemana. Kadang tamu langsung bawa kita pergi mana atau ada yang sama pacarnya keluar cari makan atau apa. Yang nggak tahu kan itu mah
pribadi masing-masing dan urusan mereka kan. Oke. Pada saat itu uang cepat dapat ya, gampang dapat ya. Itu udah 7 tahun yang lalu itu sehari itu bisa 500.000 Pada tahun itu. Iya, apalagi sekarang. Ya. Tapi sekarang katanya walaupun uang tuh lebih mahal itu, tapi sekarang tuh nggak seramai itu. Kenapa? Ya mungkin ekonomi kali ya. Terus lagian sekarang cewek mudah didapatkan. Ya kayak open BO atau apa itu lebih menantang. Ekonomi juga, dulu tuh orang yang mau KP itu lebih laris dari sekarang. Soalnya teman-teman saya yang dulu yang masih terjun di situ, yang nggak seenak dulu. Oke. Sekarang masih komunikasi nggak sama teman-temannya? Masih pernah komunikasi nggak? Ya itu kan udah lama banget dan udah banyak yang saya lewati. Ya nggak mungkin lah. Setelah itu kan saya menikah. Saya sempat menikah dulu sama cowok kan. Ya udah semenjak itu yang komunikasi. Soalnya kan nggak mungkin dong punya suami saya masih kontak-kontakan saya. Pokoknya saya mau nanya, saat itu mah nggak mau kan? 7 tahun berkarya di dunia itu. Enggak, saya kan nggak 7 tahun. Jadi 7 tahun yang lalu. Oke. 2 tahun berkarya. Belum sampai. Ada sesuatu yang bisa menjadi modal yang dikumpulkan. Ya namanya duit seperti itu intinya untuk menyambung hidup saat itu. Ya dipakainya kan buat perawatan juga, terus buat sehari-hari, buat apa. Tapi kan setidaknya nyambung hidup saya saat itu cukup. Oke, artinya hidup gak kelaparan aja ya? Ya lebih lah. Atau bisa dari uang itu bisa bantu keluarga atau bisa yang ditabung? Kalau ditabung kayaknya enggak. Berkahan yang kecil juga, kalau yang usaha biasa gitu halal tuh lebih mending yang usaha halal. Sekarang kan saya usaha halal. Dibanding usaha sekarang yang halal dengan usaha yang dulu lebih bisa apa nih penghasilannya apa berkahnya? Ya itu uangnya bisa untuk hidup dan menghidupi gitu. Ya lebih inilah yang walaupun kecil tapi bagus berkah. Ya kan. Oke. Nah, makanya saya tanya nih. Apa nih? Sekarang kan sudah hidup normal di jalan yang halal nih kan gitu. Terus? Dan pernah melalui jalan yang dulu juga bagi saya itu sih halal ya. Kan profesi. Kayak semacam gimana sih? Itu dibilang halalnya gimana? Kan kita hanya menemani tamu. Seandainya dunia masih tetap sama nih konteksnya ya kehidupan ekonomi. Ya, terus masih mau nggak balik ke profesi? Ya saya udah nyaman seperti sekarang loh. Saya udah jadi YouTuber walaupun saya hanya buat hiburan iseng. Ya, itu kan ngisi waktu aja. Nah iya itu. Tapi kan sekarang sudah punya usaha yang tetap dan jelas nih kan gitu. Punya dong, udah punya usaha tetap dan menghasilkan. Ya, kan? Artinya udah punya pegawai juga. Masa mau ke situ ngapain? Kan gitu. Nggak mau lagi ya? Ya enggak lah. Ngapain juga, udah tua juga kali saya. Ke inilah ya. Apa pesan-pesan untuk katakanlah para bisa laki bisa perempuan terkait dunia itu? Para perempuan misalnya rekomendasi nggak terjun di dunia itu atau bagaimana? Ya tergantung keadaan juga sih. Masa kita mau larang-larang orang kan? Iya. Mungkin itu udah sebenarnya dia itu udah keputusan terakhir lah kalau dia menggeluti itu. Ya. Terjun di situ. Nggak mungkin itu hanya buat kesenangan, nggak mungkin. Nggak ada kesenangan? Enggak lah. Itu pasti intinya dia mau cari nafkah buat anak atau keluarga. Ya nggak mungkin kan cuma hanya buat nyenengin diri sendiri atau happy gitu ya nggak mungkin. Oh gitu. Karena kan orang yang awam kan nggak tahu juga nih. Saya sempet kalau malam itu awal-awal ya, waktu pas baru itu sering nangis ya kalau malam, kok sampai segini gitu.
Kenapa menjalani itu profesi itu? iya, kenapa saya harus kesini, intinya saya misal kenapa saya harus kesini, emang nggak ada tempat lain gitu kan. Terus bermacam-macam orang yang saya temuin gitu kan, ya sebenarnya emang parah, maksudnya nggak ada yang benar. Lesbian ada, terus sampai saya tuh banyak yang iri di situ, badak benci gitu kan. Di dunia profesi itu kekerasan ada nggak? Karena kan itu pada minum pasti mabuk. Sering lah, itu mah udah lumrah kali kalau seperti itu. Kepada apa? Ada yang apa sih sama kita tuh berbuat yang nggak mengenakan. Misal kita tuh sampai di jamah gitu kan, pegang-pegang gitu. Ya kita kan menolaknya dengan sopan loh. Mereka kan tamu kita. Tapi kan udah mabuk nih, nggak bisa dilarang. Ya, udah biasa kalau kejadian seperti itu. Yeah. Apalagi itu kan tempatnya emang misal kayak semacam di sofa gelap gitu kan. Apa ya, kita paling intinya kita jangan kasar aja. Cuma kan banyak kan udah melebihi batas. Kadang dia udah kelewatan gitu dengan kalau kita nolak dia emosi pasti. Gua kan udah bayar lu gitu kan. Iyalah. Jadi bayar minum. Enggak kan dia juga bayar kita, booking kita. Jadi per orang itu wajib itu zaman dulu tuh 50. Oh, untuk menemani. Nah, enggak, jadi kita itu udah termasuk di bond, di kwitansi. Jadi maksudnya kita tuh misal cewek berapa, satu cewek misal 50. Nanti tips beda kalau dia puas dengan pelayanan kita. Maksudnya pelayanan tuh nemenin dia. Kan di situ ada karaoke juga, kita kan nemenin nyanyi. 2 tahun? Belum sampai 2 tahun. 2 tahun. Saya udah sempat nemuin belahan jiwa saat itu. Kenapa keluar? Kan diajak nikah. Kenapa nggak keluar 1 tahun? Sebenarnya saat itu sebulan saya apa sih? Waktu bulan pertama itu saya agak nyesel atau nggak betah atau gimana ya. Setelah bulan keduanya udah merasa nyaman, walaupun banyak hal yang saya lewati kan, banyak lah pokoknya. Saat itu yang punya kafenya tuh cewek suka sama saya, dia tuh seorang lesbi. Saya nggak nyaman dong, dia selalu tidur tuh deket saya. Terus kedua banyak apa sih sesama file itu iri gitu sama saya. Ada yang cowok suka sama saya, dia padahal udah punya cewek situ. Kadang tamu yang biasa langganan teman saya itu jadi berpindah ke saya gitu. Ya kan kalau cewek-cewek gitu ya maaf aja, ya enggak semua sih ya. Cuma kebanyakan tabiatnya tuh nggak ada yang bagus. Oke, kenapa keluar? Berarti ada yang ngajakin nikah? Tamu juga? Enggak. Jadi mantan lah, udah ketemu lama. Jadi dia tahu saya kerja di situ, dia jemput saya, terus ya udah kita nikah aja gitu. Nah, mengalami itu, ya, tadi kan dia jujur ya, karena berkaca-kaca. Itu hati nurani nggak bisa ditipu ya. Ya kan udah manusia kan pasti melewati beberapa hal. Apa pesan kepada generasi muda ini lah ya, perempuan khususnya ya, supaya terjun ke profesi tertentu. Kalau begitu saya nggak bisa melarang-larang orang atau gimana gitu. Ya kita nggak larang, tapi artinya dari kisah kamu sebelum dia mengambil keputusan terjun, dia udah tahu nih setelah menonton video ini gitu. Kamu recommended atau baiknya jangan deh, karena itu kalau kamu frase happy begitu aja. Tadi kan dibilang tuh uangnya juga nggak bisa disimpan, ya kan? Di dalam juga saling iri sesama seprofesi teman-teman, ya kan? Ya kan? Perlakuan kekerasan juga tadi, ya kan? Oleh tamu, ya kan gitu. Intinya gini, kalau bisa cari hal yang terbaik dulu sebelum kita menentukan keputusan itu. Supaya nggak ada enaknya sebenarnya. Nggak ada enaknya? Nggak ada sih, cewek malam tuh sampai kayak gara-gara maaf jadi pelaku. Sekalipun bisa mengumpulkan pundi-pundi ya nggak bakal berkah.
kalau menurut saya. Tapi mungkin ada sebagian kali udah merasa nyaman di zona itu. Kalau saya sih sebulan pertama aja udah bisa, terus karena saya dibikin nyaman aja biar saya betah di situ, ya udah saya terima yang itu. Terus kalau kamu pernah nggak menjalani gimana misalnya pada saat itu tiba-tiba tamunya ini adalah orang yang mengenal kamu, apa kamu kabur atau gitu? Jauh itu, soalnya jauh, jadi nggak ada orang yang kenal. Jauh dari tempat tinggal. Intinya saya merantau saat itu sih. Jadi nggak ada loh orang yang kenal saya. Mungkin kalau di kampus saya nggak mau. Tapi intinya pesannya sebisanya jangan ya. Janganlah. Mencoba. Lagian aku rasa semuanya nggak ada yang mau seperti itu. Mungkin ada beberapa yang nyaman kali sih. Banyak temen aku yang sampai saat ini masih. Mungkin dia udah nyaman kali di zona itu udah. Cara gampang cari duitmu. Lah, gimana gampang cari duit? Tapi tadi duit itu nggak bisa dibuat apa-apa. Hilang gitu aja, nggak bisa disebut mana. Pulsa. Ya kadang bingung ngapain juga. Nggak mungkin kan dari cewek kafe dia jualan nasi atau kerja di pabrik mungkin lebih parah atau gimana? Ya perjalanan itu kan orang beda-beda. Mungkin saya harus mengalami itu. Kayak kamu kan tadi terselamatkan karena ada cowok yang mengambil kamu yang menikah. Iya sebenarnya akhirnya juga kita bisa juga. Ya tapi paling tidak di Dia fase udah, itu nah, kamu sudah ninggalin ini. Iya. Ya, teman-teman sekarang yang masih ada sekarang masih aktif di sana itu kalau dia tidak ada yang memanggil mungkin masih tetap di situ ya. Kalau saya sih saat itu juga nggak bakal bertahan lama. Saya saat itu cuma ada kekosongan aja. Gimana caranya biar dapat duit aja. Oh gitu. Udah cita-cita juga. Nanti juga besok-besok aku mau cari kerjaan yang lain. Ya artinya kan ini fenomena dalam artinya begini. Tidak ada sih perempuan yang mau memilih dunia itu. Hanya keterpaksaan. Enggak, sekarang mah jadi bukan terpaksa aja, jadi profesi banyak. Profesi? Malah sekarang banyak open BO kan gitu. Lebih parah, maksudnya sekarang itu cewek lebih kerja juga capek juga, susah juga. Itu sorry ya, kenapa ya? Itu kan kalau di handphone tuh ya muncul. Wajahnya pun wajah dia munculin gitu ya. Kok pede banget ya? Kayaknya itu udah biasa sekarang. Oh iya? Jadi nggak aneh lagi kayaknya. Kalau dulu tuh sebagai aib. Kalau sekarang tuh malah di sosmed dipajang gitu. Makanya saya juga bingung. Pilihlah saya. Nah itu. Nomor handphone di sini gitu. Nah, kalau saya mas sekarang kan di sini sebagai berbagi kisah saya kan. Maksudnya. Menurut kamu kenapa fenomena itu terjadi? Apa sih yang salah di sini? Perekonomian juga kan. Perekonomian. Satu. Terus Apa rasa malu sudah hilang? Terus lagian cewek modelnya itu ya tampang jual diri gitu udah cara instan gampang enak gitu kan udah. Tapi tadi kayak kamu kan aman tuh jauh dari rumah dari tempat sehingga nggak tamu yang kenal kamu. Tapi yang ini kalau dia yang ekspos itu kebanyakan dia orang rantau loh. Ya, tapi ini kalau di sosmed kan semua orang bisa lihat. Bisanya nanti satu kampung dia tetangganya bisa lihat. Ya mungkin. Tapi kayak mereka udah biasa aja. Mereka itu anak yatim piatu kali. Nggak mungkin loh. Pasti mereka tunggal, punya anak tunggal, ayah sudah tiada, ibu tidak pasti tiada. punya keluarga dong. Nggak mungkin dia sebatang kara gitu. Nggak mungkin lah, orang pasti punya keluarga. Kayaknya udah nyaman aja mungkin dia di situ. Menurutmu kenapa bisa gitu? Hilang rasa malu. Ya mungkin. Kalau saya mah kan sekarang lebih terkenal di sosmed itu ya paling itu kan semacam itu kan cuma biasa aja kan, masih bagus duitnya. Kalau sampai dipasang gitu sebagai open BO cewek malu gitu, kalau saya sih nggak mungkin. Saya punya keluarga besar. Iya, maksudnya yang sekarang lagi eksis ini, kenapa mereka nggak malu?
Seharusnya Anda bisa undang yang seperti mereka. Saya bingung mau jawabnya. Ya mudah-mudahan masalah ada orang yang mau semua nih. Ya. Masalahnya saya kalau saya yang terjadi sama saya nggak mungkin saya seperti itu. Iya kan? Dulu kan saya tuh privasi, ya kan? Lagian dulu tuh aib lah. Walaupun saya nggak menjual diri saat itu, tetap aja image-nya jelek kalau saya mau. Mana ada yang menilai baik? Walaupun sekedar nemenin tamu, pasti kan ke kafe itu pasti pemabuk, pasti. Ini larinya ekonomi apa memang gaya hidup? Sebenarnya kalau ekonomi kan dia bisa aja misalnya ngamen. Nah itu gaya hidup kayak selebritis aja nih, misalnya selebritis kan sampai open BO sekian puluhan juta. Soalnya kan kehidupan dia biayanya mahal. Nah, gengsi. Itu kayak sekarang kan cewek kalau cuma misal jualan keliling atau gimana yang nggak mencukupi lah untuk salon segala macam, dia jadi nggak menarik, kurang juga, udah capek juga bakalan dia jelek gitu kan. Kalau seperti itu kan satu kerjanya dandan doang buat menghias. Oke. Artinya tayangan kita ini tidak untuk juga menghakimi ya, menjustifikasi. Kita coba mengeksplor. Itu pilihan hidup sebenarnya. Kenapa itu terjadi? Tetapi ternyata bahwa ini adalah kenyataan sosial. Itu ada nyata gitu. Ya banyak, bukan emang benarnya. Fenomena. Kayaknya udah sekarang tuh udah nggak itu lagi, nggak aneh lagi, udah lumrah-lumrah aja. Di sosmed udah pasang harga, foto seksinya dipajang, itu udah biasa. Jadi kalau dulu kan nggak seperti itu. Sebenarnya sekarang lebih parah. Sebenarnya kita nggak fair juga kalau nanya kamu karena kamu nggak jalanin itu ya. Kamu ada sih ya. Tapi saat itu juga waktu saya ya pastilah pas kalau kafe nutup itu banyak yang bawa. Jujur. Jam 2 itu banyak yang dibawa tamu. Ya bukan saya hanya menduga-duga, kan cerita teman saya. Misal gue pulang dari ini malah izin, gue mau diajak tamu gitu kan, check in atau apa, ya pasti. Karena kan ditambah lagi kan, misal di situ di kafe kita 300 atau 400 dapat, terus dari tamu yang ngajak check in misal 500 atau 300 kan lumayan. Pesan kamu ada nggak? Ya kalau ada pilihan lain kenapa harus itu? Itu ya, kita juga nggak bisa menyalahkan. Iyalah. Banyak background alasan kenapa itu terjadi, kita nggak bisa menghakimi kan. Iya. Tapi itu fenomena, gitu. Itu ada. Gitu. Jadi sepanjang peradaban juga itu ada. Dari zaman ke zaman. Ya sekarang lebih parah. Nah, itu tadi parah. Parahnya diekspos gitu, udah kayak iklan sekarang itu cewek dipublikasikan. Kalau dulu kan aib dan kita tuh diem-diem kan, maksudnya nggak terekspos di sosmed ya, karena emang dulu sih emang nggak ada sosmed juga, nggak semarak sekarang. Mungkin kalau dulu udah rame begini mungkin sama. Tapi itu tadi selain untuk apa, gaya hidup tadi ya, gaya hidup ya. Kalau memenuhi gaya hidup ya, kalau untuk kebutuhan hidup sebenarnya apa sih, pendapatan sekecil apapun itu cukup. Kalau untuk mengikuti gaya hidup itu kan mau sehari 1.500.000 kan ngikutin. Perawatan kan makin mahal kan, kayak selebritis juga perawatannya udah puluhan juta, ratusan juta. Ya gitu aja, kayak cewek kampung ya dirawat 10.000 juga sebulan ya bisa lah. Pakai bedak pipa dulu. Oke, makasih waktunya nih. Ada yang mau sampaikan terakhir terkait itu? Ini dunia itu. Ya bagi yang belum masuk ke dunia itu, kalau bisa sih jangan. Saya udah ngalamin itu dan enak banget bagi saya sih. Oke, poinnya itu ya. Pikir gak usah lagi kamu lanjutkan, nanti malah ini lagi. Artinya poinnya itu tadi, ini pemirsa orang yang sudah menjalani dunia itu dan oh iya, jangan lupa dong like, subscribe-nya di Wanti TV. Iya, apa namanya,
tidak menyarankan setelah dia tidak hanya teori karena dia adalah praktisi dia tidak menyarankan ternyata. Kita sangat apresiasi pada Dewanti, dia mau bertestimoni, jarang orang seperti ini tanpa dialihin suaranya gitu. Ikut untuk mengapresiasi teman-teman kalau mau mengenal dan mengetahui lebih lanjut, dia juga seorang kreator, bisa subscribe ya Dewanti TV ya. Iya, channel misteri. Sebenarnya aku nge-vlog bebas sih, bisa apa aja. Yang penting dia menghibur sih sebenarnya. Oke, makasih ya. Siap. Oke.